Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Menantuku Aneh, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Lalu kalian harus saling memaafkan dan saling melupakan kesalahan masing-masing. Lalu jika nanti ayah membawa istri muda ke rumah ini, ayah harus bersikap adil pada ibu. Jangan berat sebelah. Ucapan Kinanti ada benarnya juga. Kami berdua memang sama-sama bersalah. Aku juga berharap suamiku bisa adil setelah ini. Oke, ayah janji akan berbuat adil. Tapi kalian jangan pernah pergi dari rumah ini, karena Ervan adalah anak kebanggaan ayah. Lalu kamu, ayah juga sangat menyayangi kamu. Kinanti janji gak akan pergi dari rumah ini, ujarnya. Meskipun dia sangat baik, tapi sulit bagiku untuk menerima keberadaan menantuku itu. Dia memiliki sesuatu yang membuat banyak orang sangat menyukainya. Selain itu, dia juga bisa mencelakai siapapun yang menjahatinya. Untuk saat ini, sepertinya aku harus bersikap baik padanya. Lalu nanti jika aku memiliki kesempatan, aku akan memberitahu Ervan tentang istrinya yang aneh itu. Sekarang saya mau pergi. Tolong siapkan kamar untuk Rihanna karena besok dia akan datang, ujar suamiku sembari bergegas pergi tanpa memperdulikan air mataku yang terus mengalir dengan deras. Ibu istirahat aja, biar aku yang beresin kamar tamu, ujar Kinanti. Terima kasih ya Kinanti, sautku lalu buru-buru ke kamar. Aku langsung masuk lalu menangis meraung-raung, menangisi semua nasib naas yang menimpa aku. Jangan nangis, orang jahat kok nangis. Aku langsung terhenyak saat tiba-tiba mendengar sebuah suara. Aku langsung menoleh. Lalu seketika jantungku seakan hendak terlepas dari tempatnya saat kulihat Kinanti tiba-tiba berada di belakangku. Padahal aku yakin telah mengunci pintu kamar dengan rapat. Kulihat ia langsung menyeringai ke arahku hingga membuatku bergidik ngeri. Tanpa berlama-lama, aku langsung berlari menuju kamar tamu. Lalu kulihat Kinanti tengah memasang spray. Ibu kenapa kesini? Tanyanya lembut. Kinanti, menantu kesayangan ibu, biar ibu saja ya yang membereskan kamar. Gak apa-apa bu, biar aku saja. Kamu kan seharian sudah mengerjakan banyak hal, jadi biar ibu saja. Bagaimana kalau kita berdua saja? Tanyanya sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba aku terpikirkan sesuatu. Sepertinya aku harus benar-benar mendekati Kinanti, karena siapa tahu sosok yang melindunginya itu bisa baik kepadaku dan bisa melindungiku juga dari istri muda Mas Hermawan. Jika aku sudah dekat, sangat dekat dengan Kinanti. Kinanti, ibu menyesal karena pernah jahat sama kamu. Jujur saja, sekarang ibu sangat menyayangi kamu, ujarku sembari memeluk erat tubuhnya. Kinanti juga sayang sama ibu. Apa kamu akan melindungi ibu dari segala bahaya? Misalnya, jika ayahnya Ervan dan istri barunya menyakiti ibu, apa kamu akan membela ibu? Tentu saja bu. Setelah itu, aku kembali memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, suamiku datang bersama seseorang perempuan yang usianya tampak jauh lebih muda dariku. Bisa-bisanya
Wanita yang tampaknya seusia dengan Kinanti mau dinikahi oleh seorang lelaki tua yang lebih pantas jadi ayahnya. "Halo mbak, kenalin aku Rihanna," ujarnya sembari tersenyum sok cantik. Sebenarnya aku ingin mencakar wajah wanita yang telah merebut suamiku itu. Namun aku harus tetap tenang agar aku tidak ditendang dari rumah ini. "Iya, kenalin juga, saya Henny," aku menyahutinya dengan anggun. Padahal sebenarnya untuk mengeluarkan suara pun aku sangat malas. "Semoga mbak bisa menerima kehadiran saya di rumah ini. Sudah berapa lama kamu mengenal suami saya?" 5 bulan yang lalu. Lalu sebulan yang lalu kami melangsungkan pernikahan. "Apa kamu tahu kalau Mas Hermawan masih memiliki istri?" "Tentu saja mbak. Tapi sebaiknya mbak bersikap baik sama saya, karena saya tahu kalau mbak berselingkuh," bisiknya dengan senyum licik. Aku mencoba menahan gejolak dalam dada untuk melayangkan bau mentah di wajahnya, karena suamiku terus menatap tajam ke arahku. "Silakan kamu beristirahat di kamar tamu. Sebagai tuan rumah, saya harus bersikap baik kepadamu," ujarku. "Mas, aku maunya di kamar kamu biasanya, bukan di kamar tamu," rengeknya. "Henny, mulai hari ini kamu tidur di kamar tamu. Kamar depan akan saya tempati bersama Rihanna," ujarnya hingga membuatku terhenyak. "Ayah, jangan keterlaluan sama ibu," ucap Ervan tiba-tiba. "Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Anggap saja semua ini hukuman karena tubuh ibumu pernah digerayangi oleh lelaki lain." Hatiku terasa ditikam pisau yang sangat tajam saat mendengar ucapan suamiku. Bisa-bisanya dia menghinaku di depan pelakor itu. "Tunggu apa lagi mbak? Ayo, segera bereskan barang-barang ibu," ujar Rihanna. "Ibu yang sabar ya. Ayo aku bantu buat ibu membereskan barang-barang," ujar Kinanti. Aku mengangguk sembari menunjukkan wajah teraniaya. Aku berharap sosok yang melindungi Kinanti bisa merasa iba kepada aku. "Kinanti, bisa minta tolong siapkan makanan untuk kami," ucap Mas Hermawan tiba-tiba. Kinanti mengangguk, lalu bergegas menuju dapur. Sementara aku masih membereskan barang-barangku. Tiba-tiba Ervan datang, lalu membantuku memindahkan barang-barangku ke kamar tamu. Suamiku benar-benar sangat keterlaluan. Bisa-bisanya dia memperlakukanku seperti ini setelah 23 tahun menjadi istrinya. Saat aku menikah dengannya, usiaku masih 19 tahun. Saat itu aku sama sekali tidak mencintainya karena kami dijodohkan. Namun dia terus berusaha merebut hatiku, hingga akhirnya aku benar-benar sangat mencintainya. Lalu kini ia memperlakukanku seperti sampah yang tak berguna. Ini rasanya sungguh sangat menyakitkan. Ervan harap ibu bisa mengambil pelajaran dari semua kesalahan ibu, ujarnya sembari membantuku menata pakaian di lemari. Aku hanya terdiam dan tak sanggup berkata-kata lagi. Lalu setelah beberapa lama kemudian, akhirnya aku selesai membereskan semua pakaian dan barang-barang berhargaku. "Kamu bantu Kinanti di dapur aja. Ibu bisa kok mengerjakan semuanya sendiri," ujarku pada Ervan. Kinanti sedang masak sama istri muda ayah. Tadi Ervan mendengar mereka berkenalan dan mengobrol. Katanya Tante Rihanna berasal dari desa yang sama dengan Kinanti. "Apa?" Seketika aku langsung terperanjat saat mendengar ucapan putraku. "Kinanti, masakan kamu mengingatkan saya pada ibu di kampung," ujar Rihanna. "Aku harus panggil apa ya? Mama, ibu, teteh, atau cece?" tanya Kinanti. "Panggil mama aja gak apa-apa. Saya sudah 40 tahun kok." Seketika aku langsung tersedak saat mendengar ucapannya. Aku pikir istri muda suamiku seusia dengan Kinanti.
Rupanya usianya hanya 1 tahun lebih muda dariku. Entah susuk apa yang dia gunakan hingga bisa dia semudah itu. Jadi kalian berasal dari desa yang sama? Tanya suamiku tiba-tiba. Iya mas, dunia begitu sempit ya. Wajahku seketika langsung masam saat mendengar obrolan mereka. Aku jadi khawatir kalau maduku itu memiliki kekuatan yang sama seperti Kinanti. Jadi orang tua kamu sekarang tinggal di kampung? Tanyaku. Iya, sahutnya. Lalu bagaimana caranya kamu bisa bertemu dengan Mas Hermawan? Bukankah kampung Kinanti di Sumedang? Sementara beberapa waktu terakhir Mas Hermawan ditugaskan di Sukabumi. Suami saya yang pertama orang Sukabumi, tapi dia sudah lama meninggal. Lalu saya menetap di sana untuk mengurus rumah beserta konveksi peninggalannya. Kamu punya anak? Anak saya meninggal karena kecelakaan bersama almarhum suami saya. Lalu ngapain sekarang kamu harus numpang di rumah ini kalau kamu sudah punya rumah dan usaha sendiri? Rumah saya tiba-tiba dirampok. Bahkan saya nyaris dilecehkan. Tapi untungnya saya berhasil lolos. Selain itu konveksi milik saya juga habis terbakar. Mungkin itu azab karena kamu sudah berani menjadi pelakor. Tiba-tiba Mas Hermawan batuk sembari menatap tajam ke arahku. Seketika aku langsung terdiam dan tak berani berkata-kata lagi. Sementara aku lihat Kinanti dan Rihana tampak asyik mengobrol, seolah mereka telah lama saling mengenal. Malam ini mas tidur sama siapa? Aku mengalihkan topik. Sama Rihana. Jawabnya santai, hingga membuat bibir pelakor itu menyunggingkan senyum kemenangan. Setelah selesai makan, Rihana tampak cari muka dengan cara membantu Kinanti membereskan perabotan makan. Sementara aku bergegas menuju kamar. Karena mulai muak dengan semua orang, kepalaku terasa nyaris pecah saat memikirkan semua ini. Misiku untuk menghilangkan Kinanti dari dunia ini belum selesai. Lalu kini muncul lagi wanita ular yang mulutnya mengandung racun. Malam semakin larut. Aku benar-benar tak bisa tidur memikirkan suamiku yang kini tidur bersama wanita lain di kamarku. Entah mengapa aku merasa Tuhan begitu kejam kepadaku, sehingga memberikan nasib yang begitu naas. Kulihat jarum jam menunjukkan ke angka 12 malam. Tapi mataku sulit untuk dipejamkan. Aku segera menuju kamar lamaku. Aku sangat penasaran dengan maduku itu. Jurus apa yang ia pakai untuk menaklukkan suamiku? Aku mengintip dari lubang kunci. Kulihat sepasang suami istri yang sudah tak muda lagi itu tengah melakukan atraksi. Suamiku tampak begitu perkasa, padahal saat bersamaku dia tak bisa tahan lama. Lalu kulihat Rihana mengeluarkan berbagai jurus pamungkas. Keduanya tampak bertarung sengit, dan masih belum ada yang kalah. Semua itu terasa menyebalkan bagiku. Mungkin jika usianya jauh lebih muda dariku, aku bisa memaklumi jika suamiku dimabuk kepayang olehnya. Namun kenyataannya wanita itu telah berusia 40 tahun. Tapi mengapa dia bisa mengalahkanku dalam segalanya? Ibu sedang apa? Tiba-tiba aku terperanjat saat mendengar sebuah suara. Aku langsung menoleh. Lalu kulihat Kinanti tengah berdiri di belakangku. Ibu sedang sedih? Jawabku liris sembari berjalan menuju kursi. Kulihat ia berjalan mengikutiku lalu duduk di sampingku. Sedih kenapa? Tanyanya. Wanita mana yang tidak sedih ketika suaminya menikah lagi, lalu bermesraan di kamar yang biasa ibu tiduri? Apa ibu mau bermesraan dengan kekasih ibu? Aku bisa mengantarkan ibu padanya. Seketika aku langsung terhenyak saat mendengar ucapan Kinanti. Lalu aku langsung menatap wajahnya.
Tiba-tiba ia menyeringai hingga membuat bulu kuduku meremang. Kinanti, maksud kamu apa? Ia langsung menatap tajam ke arahku, lalu berbisik. Aku yang sudah mengantar kekasih ibu menemui Tuhan karena dia berkali-kali berniat menghilangkan nyawaku. Seketika jantungku nyaris terlepas, lalu tubuhku terasa sangat lemas. Kinanti, tolong maafkan ibu. Aku memelas sembari berlutut. Ia malah cekikikan hingga membuatku semakin ketakutan. Kinanti, ibu menyesal telah jahat padamu. Ibu janji akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku tak segan-segan untuk menciumi kakinya. Apapun akan kulakukan agar ia tak mencelakaiku. Syukur-syukur jika dia berada di pihakku, lalu membantu membuat Rihanna tak betah di rumah ini. Hening, tak ada jawaban, hingga tiba-tiba kulihat dia menghilang begitu saja. Aku langsung terhenyak. Padahal aku sudah tahu kalau yang baru saja berbicara denganku bukanlah Kinanti yang asli. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar lamaku hendak dibuka. Lalu aku memutuskan untuk bersembunyi di balik sofa, karena aku tak memiliki kesempatan untuk berlari menuju kamarku. Terdengar suara derap langkah. Lalu kulihat Rihanna berjalan menuju pintu luar. Wanita itu membuka pintu dan keluar dari rumah. Padahal saat ini sudah tengah malam. Karena penasaran, aku mengendap-endap mengikutinya. Seketika mataku langsung terbelalak saat wanita itu tengah melahap bunga melati di pekarangan rumah ini. Ia memakan bunga melati dengan lahapnya seperti sesosok kuntilanak. Rupanya maduku itu tak kalah misterius dibandingkan menantuku. Astaga, kepalaku rasanya mau pecah saat memikirkannya. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Mbak, ngapain? Tanyanya hingga membuatku terkejut. Kamu yang ngapain? Kenapa kamu makan melati malam-malam kayak kuntilanak? Bunga melati itu bagus untuk kecantikan kulit. Inilah rahasia awet muda aku, Mbak. Aneh banget kamu. Apa jangan-jangan kamu kuntilanak yang ditancapkan paku di kepalanya? Aku langsung meraih kepalanya, lalu menyingkap setiap helai rambutnya untuk membuktikan kecurigaanku. Mbak, tolong lepaskan aku, Mbak. Ia mencoba berontak, tapi tanganku dengan kuat mencengkeram kepalanya. Tolong! Teriaknya. Kalau kamu berteriak, berarti kamu benar-benar kuntilanak. Henny, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Mas Hermawan yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. Istri barumu ini makan bunga melati malam-malam. Sepertinya dia adalah kuntilanak yang ditancapkan paku di kepalanya. Kamu jangan ngawur, bentak Mas Hermawan sembari merebut tangan istri barunya itu dari cengkramanku. Lihat, di tangannya masih ada segenggam bunga melati. Ada apa ini? Tanya Ervan dan Kinanti yang langsung keluar dari kamar. Ibumu seperti biasa mencari masalah. Ervan, kamu harus percaya sama ibu. Istri muda ayah kamu itu kuntilanak. Tadi ibu memergokinya memakan bunga melati. Kalau cuma makan bunga melati, aku juga sering melakukannya. Itu bagus untuk kecantikan. Tiba-tiba Kinanti menyahut. Kalian berdua sama-sama aneh. Sepertinya kalian berdua sama-sama kuntilanak. Silakan cari paku di kepalaku, Mbak. Aku ini manusia tulen. Ibu ini loh, kebanyakan nonton film horor, makanya jadi ngaco, ujar Ervan. Mereka berdua itu aneh. Sepertinya mereka menganut ilmu hitam. Orang kampung kan terkenal dengan kemistisannya. Ayo sayang, kita kembali ke kamar. Tak perlu pedulikan dia, ujar Mas Hermawan tanpa memperdulikan perasaanku. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke kamar. Tinggallah aku bersama Ervan dan Kinanti. Bu, maaf, aku tadi gak bermaksud membela Mama Rihanna.
Tapi kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti, ucap Kinanti. Apa benar kamu suka makan bunga melati juga? Tanya aku. Enggak juga sih Bu, tapi kata nenekku, katanya kalau makan bunga melati itu bagus buat peredaran darah, buat kulit juga. Terus buat apa lagi? Biar punya kita wangi, bisiknya malu-malu. Kamu serius? Bukankah yang suka makan bunga melati itu hanya kuntilanak? Ibu bisa saja. Kinanti gak mungkin kuntilanak Bu, dia rajin sholat dan ngaji. Kalau kuntilanak mungkin sudah kepanasan pas baca ayat suci Al-Quran, Ervan menyaut. Ya sudah, kalau begitu ibu mau tidur dulu, ujarku sembari bergegas masuk kamar. Keesokan paginya, seperti biasa, kulihat Kinanti telah selesai menyapu dan mengepel pagi-pagi sekali. Lalu setelah selesai, ia langsung bergegas menuju dapur untuk mencuci piring dan membuat sarapan. Biar ibu bantu cuci piring, ujarku. Biar Kinanti aja Bu. Oh iya Kinanti, ajarin ibu buat bikin daging sapi panggang lada hitam dong. Soalnya ayah mertua kamu sangat menyukainya. Oh boleh Bu. Setelah itu, Kinanti segera mengeluarkan daging sapi dari freezer beserta bahan-bahan yang diperlukan. Kami berdua memasak sambil berbincang-bincang. Aku baru sadar, rupanya menantuku ini sangat menyenangkan saat diajak bertukar pikiran. Kinanti, apa ibu boleh tanya sesuatu? Tanya apa? Apa kamu pernah memergoki perselingkuhan ibu? Ia menggeleng sembari menatapku dengan wajah bingung. Sebenarnya aku gak pernah tahu dengan perselingkuhan ibu. Aku hanya tahu saat ibu mengakui bahwa ibu memiliki teman curhat seorang tukang ojek online, hingga akhirnya ayah menemukan foto mesra kalian di ponsel ibu. Benarkah? Selain itu, kamu tak tahu apapun? Aku menatapnya penuh selidik. Iya Bu, aku gak tahu apapun. Selingkuhan ibu meninggal gantung diri. Apa kamu tahu? Ia kembali mengangkat bahu sembari menaikkan alisnya. Aku gak tahu soal apapun itu. Kamu serius? Sebenarnya ibu kenapa bertanya seperti itu padaku? Jujur saja aku bingung dengan pertanyaan ibu. Ya sudah, lupakan sajalah. Meskipun saat ini aku akan berusaha untuk bersikap baik pada Kinanti, tapi aku juga akan tetap mencari tahu tentang sosok wanita yang menyerupainya itu. Beberapa saat kemudian, daging sapi panggang yang aku masak telah matang. Setelah itu aku langsung menghidangkannya bersama kentang panggang dan irisan wortel yang direbus. Wah, tumben menu sarapan pagi ini spesial, ujar suamiku yang baru keluar dari kamar bersama istri barunya. Jujur saja hatiku terasa teriris saat melihat rambut mereka yang tampak masih basah. Namun aku mencoba untuk tenang dan menerima semuanya. Tidak lama setelah itu, Ervan bergabung dengan kami di meja makan. Ia tampak telah berpakaian rapi, lalu duduk di kursinya. Dari aromanya enak banget. Pasti masakan istriku tersayang, ujar Ervan sembari meraih tangan Kinanti. Pagi ini ibu sengaja bangun pagi-pagi sekali, lalu membuatkan daging panggang ini spesial untuk ayah, ujar Kinanti tiba-tiba. Ervan coba ya Bu, ujar putra semata wayangku itu sembari meraih pisau dan garpu. Suamiku tak menanggapi apapun. Ia langsung duduk lalu mencoba masakanku. Enak banget ini, ujarnya sembari mengunyah daging panggang tersebut, lalu tersenyum ke arahku. Ayo makan yang banyak Mas, aku senang kalau Mas suka. Aku mau sarapan di luar Mas, rengek Rihana tiba-tiba. Tapi daging panggang ini enak banget, sayang kalau dilewatkan. Pokoknya aku kesel sama Mas, rengeknya sembari melipat tangan di dada.
Meskipun wajah dan penampilannya tampak sangat awet muda, tapi sikap kekanak-kanakannya itu seperti itu sudah sangat tak cocok untuk ia lakukan, mengingat usianya yang kini sudah tak muda lagi. Kamu kalau mau makan di luar, makan aja sendiri. Akhirnya aku mengeluarkan unek-unekku. Lihat mas, Mbak Heni nyolot gitu sama aku, rengeknya. Suamiku malah fokus makan dan mengabaikan rengekannya hingga membuatku tersenyum senang. Tante itu sudah tua, jadi gak perlu bersikap seperti itu, karena tante sudah tak muda lagi. Celetuk Ervan hingga membuatku berusaha menahan tawa. Mas, kok kamu diem aja sih saat aku dibully? Daging panggang ini enak banget, kematangannya sempurna dan rasanya sangat pas. Mas Hermawan terus memuji masakanku dan mengabaikan Rihanna yang mulai merajuk dan meninggalkan kami. Rupanya benar pesan almarhumah ibuku dulu. Seorang istri harus bisa memuaskan perut suaminya, karena setelah lidah dan perutnya terpuaskan, ia akan semakin menyayangi kita. Terima kasih Heni. Mas berangkat kerja dulu ya, ujarnya sembari mencium keningku, lalu bergegas pergi tanpa berpamitan pada istri barunya. Mas, teriak Rihanna hingga membuat Mas Hermawan kembali menoleh. Iya, ada apa? Mas harus segera berangkat, aku telat. Aku cuma mau suntangan, ujarnya dengan nada manja hingga membuat perutku terasa mual. Mas, boleh kan kalau aku minta pada Rihanna untuk bantu-bantu pekerjaan kami? Tanyaku sembari mendekati suamiku. Tentu saja boleh. Bagi-bagi tugas saja. Oh ya, nanti Mas transfer sama rata untuk kalian berdua, ujarnya lalu bergegas masuk ke mobilnya. Setelah suamiku juga Ervan pergi, aku mengajak Kinanti untuk ke salon. Rasanya aku perlu memanjakan diri agar perasaanku kembali tenang. Kalian mau kemana saudara Happy? Tanyanya dengan wajah ketus. Kami ada urusan. Kamu kerjakan pekerjaan rumah ya. Enak aja, bentaknya sembari bertolak pinggang. Kerjakan saja mah, kan tadi Ais sudah bilang kalau mama harus bantu-bantu pekerjaan kami, ujar Kinanti. Wanita berambut coklat kemerahan itu tak menanggapi ucapan Kinanti. Lalu ia bergegas masuk ke kamarnya sembari melipat tangan di dada. Aku sangat senang karena sekarang Kinanti berada di pihakku. Setelah berganti pakaian dan berdandan cantik, kami segera memesan taksi online. Lalu tidak lama kemudian, mobil yang kami pesan pun datang. Setelah itu kami pun langsung meluncur pergi. Kinanti, terima kasih karena kamu berada di pihak ibu, ujarku sembari menggenggam erat tangannya. Sejujurnya aku tak berada di pihak manapun, tapi aku akan selalu mendukung ibu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ibu janji. Loh, kok lewat sini? Tiba-tiba Kinanti mengalihkan pembicaraan. Kenapa Kinanti? Kok kita lewat sini? Kan biasanya gak lewat sini. Kinanti kembali mengulangi pertanyaannya. Biar gak macet, ujar sopir taksi itu. Setelah itu, kami berusaha tenang dan menurut kemana sopir itu melajukan mobilnya. Namun saat ia terus mengemudikan mobilnya hingga masuk hutan, tiba-tiba aku merasa panik. Sebenarnya kita mau kemana? Kalian diam saja, gak usah berisik, bentaknya hingga membuatku terhenyak. Sebenarnya bapak kenapa membawa kami ke sini? Ini hutan loh pak, ujar Kinanti yang juga tampak panik. Lelaki itu terus fokus menyetir tanpa mempedulikan kami yang terus protes. Hingga tiba-tiba mobilnya berhenti di sebuah rumah berbahan papan yang terletak di tempat yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian. Kenapa kita kesini? Tanyaku. Turun, ujarnya sembari menarik tanganku juga Kinanti. Tiba-tiba Kinanti melayangkan tendangan ke wajah lelaki itu hingga membuatku terkejut.
Aku benar-benar tak menyangka jika menantuku yang lembut itu bisa bela diri. Namun, tiba-tiba lelaki bertopi hitam dan berkumis itu mengeluarkan pistol dari kantung celananya. "Angkat tangan, atau gue hilangkan lo dari dunia ini," gertaknya, hingga membuat Kinanti tak berani lagi melakukan perlawanan. Lelaki itu membawa aku bersama Kinanti ke dalam sebuah rumah. Sementara tasku dan juga tas Kinanti diambilnya, sehingga kami kesulitan untuk menghubungi siapapun. Ia berjalan di belakang kami sembari menodongkan pistol, hingga kami hanya pasrah dan menuruti semua keinginannya. "Kamu mau uang? Saya akan memberikannya. Tapi tolong lepaskan kami." Aku mencoba bernegosiasi. "Diam!" bentaknya hingga membuatku terhenyak. Setelah itu, aku tak berani lagi membuka mulut. Lalu dia membawaku ke sebuah kamar. "Bos, targetnya sudah saya dapatkan," ujar lelaki itu di telepon. Aku tak tahu dia bicara dengan siapa dan apa yang diucapkan oleh orang di telepon. Setelah selesai melaporkan tugasnya, lelaki itu langsung pergi meninggalkan kami di sebuah kamar. "Kinanti, bukankah kamu memiliki jin pelindung? Di mana dia sekarang?" "Ibu bicara apa? Aku gak ngerti deh," ujarnya dengan wajah bingung. Sudahlah, aku pura-pura tak tahu saja. Aku yakin nanti jin pelindung Kinanti pasti akan menyelamatkan kami. Tidak berapa lama kemudian, lelaki itu kembali lagi. "Sebenarnya, saya diperintahkan untuk menghilangkan nyawa kalian berdua. Tapi karena saya baik, maka saya memutuskan untuk membiarkan kalian berdua hidup." "Ya sudah, kalau begitu, biarkan kami pergi dari sini," ujarku. "Tidak semudah itu. Mending sekarang kamu masak buat saya," bentaknya sembari menatap tajam ke arahku. "Ayo Bu, biar Kinanti bantu." "Gak perlu. Kamu mending sekarang mandi dan berdandan cantik, karena nanti malam kamu harus melayani saya sepanjang malam," ucap lelaki itu sembari menatap menantuku dengan penuh nafsu. Kinanti tampak sangat ketakutan. Bahkan kulihat bulir bening meleleh dari pelupuk matanya. "Jangan nangis gitu manis, tenang saja. Aku gak akan melakukannya sekarang, karena perutku terasa saat lapar." Sebenarnya ada rasa iba saat mendengar ucapan lelaki itu. Aku yakin Kinanti pasti lebih memilih mati daripada harus melayani nafsu bejatnya. "Hei kamu, jangan malah bengong, cepetan masak," bentaknya. Aku mengangguk lalu bergegas menuju dapur. Aku membuka kulkas. Lalu di sana kulihat banyak sekali stok bahan makanan. "Masak yang enak, atau peluru ini akan melayang di kepalamu," bentaknya. Iya." Aku segera mengeluarkan daging yang telah beku, juga beberapa sayuran. Setelah itu mengumpulkan bahan yang lain yang dibutuhkan. Sementara lelaki tadi kembali pergi meninggalkanku. Saat suasana sepi, aku mencoba membuka pintu dan jendela di dapur. Namun, sayangnya semua pintu telah digembok. Selain itu semua jendela menggunakan teralis, sehingga aku tak bisa kabur. Akhirnya aku pasrah dan memutuskan untuk memasak. Andai saja ada racun, mungkin aku akan menaburkan pada makanan ini. "Hei, sudah selesai belum?" bentak lelaki itu sembari menodongkan pistol. Iya bentar lagi ini," jawabku lalu segera mempercepat menyelesaikan semuanya. Beberapa saat kemudian, aku menghidangkan nasi beserta makanan yang kumasak untuk lelaki itu. "Kamu bawa juga makanan untuk wanita di kamar. Kalian harus makan agar tetap hidup, karena akan ada banyak hal yang harus kalian lakukan," ujarnya. Aku mengangguk, lalu segera mengambil nasi dan lauk yang kumasak ke kamar. Setelah itu lelaki tadi kembali mengunci pintu kamar dan membiarkan kami terkurung di dalamnya. "Kinanti, kita makan dulu." "Tak ada waktu untuk makan Bu, kita harus kabur,"
Percuma Kinanti, semua jendela menggunakan teralis, lalu semua pintu terkunci rapat. Kita tak bisa kabur dari sini. Mendengar itu, Kinanti hanya meneteskan air mata. Entah mengapa Kinanti yang saat ini berada bersamaku terlihat sangat lemah, tak seperti yang kubayangkan. Kita makan saja dulu agar kita punya tenaga untuk kabur. Ia mengangguk, lalu segera memakan yang kumasak. Brak! Tiba-tiba pintu kamar dibanting dengan keras saat kami selesai makan. Aneh, tak ada siapapun di sana. Tapi tiba-tiba pintu bisa terbuka begitu saja. Ayo Bu, kita pergi dari sini, ujar Kinanti. Aku mengangguk, lalu segera pergi meninggalkan kamar itu. Kamu cantik sekali. Tubuh kamu juga sangat indah. Aku jadi semakin bernafsu. Tiba-tiba terdengar suara lelaki tadi saat kami melewati sebuah kamar. Entah siapa yang bersamanya, tapi aku tak peduli. Yang penting aku dan Kinanti bisa terlepas darinya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan yang membuat kami seketika terhenyak. Ayo Bu, abaikan saja dia, ucap Kinanti sembari menarik tanganku. Kami langsung berlari menuju pintu. Tapi sayangnya pintu itu terkunci sehingga kami kesulitan untuk membukanya. Tolong! Tolong! Teriak lelaki itu yang terdengar berlari ke arah kami. Bagaimana ini Kinanti? Aku juga bingung Bu, ujarnya sembari menyisir seluruh ruangan, berarah pada jendela yang tidak menggunakan teralis. Tolong! Tolong! Aku langsung terhenyak saat lelaki itu berlari ke arah kami tanpa mengenakan celana. Namun yang membuat aku sangat terhenyak adalah saat melihat barang pusaka yang telah menghilang sebagian dan terdapat luka bekas gigitan di sekitarnya. Lelaki itu akhirnya terjatuh dengan keadaan bersimbah darah dari arah alat vitalnya. Lalu kemudian ia tampak tak sadarkan diri. Tubuhku terasa sangat lemas saat menyaksikan hal tersebut. Makhluk apakah yang melakukan hal mengerikan tersebut? Di saat aku tengah bergidik ngeri, Kinanti langsung meraba-raba kantong jaket lelaki itu. Lalu setelah itu kulihat ia menemukan kunci pintu beserta kunci mobil. Grep! Tiba-tiba aku terhenyak saat melihat tangan lelaki itu mencengkeram kaki Kinanti. Bersamaan dengan itu matanya kembali terbuka. Kamu wanita siluman, ujarnya sembari menatap Kinanti dengan tatapan tajam. Bek! Kinanti langsung melayangkan tendangan hingga lelaki itu tak lagi bergerak. Ayo Bu, ujarnya sembari buru-buru membuka pintu. Kinanti, kita harus terlebih dahulu mengambil tas kita, karena banyak barang berharga di tas itu. Oke, baiklah, ujarnya. Setelah itu, kami kembali ke kamar lelaki itu. Setibanya di sana, kulihat darah berceceran di lantai. Aku mengabaikan rasa penasaran tentang makhluk yang melakukan hal mengerikan tersebut, lalu segera meraih tas kami masing-masing. Setelah itu kami bergegas menuju pintu. Ibu bisa nyetir mobil? Tanyanya sembari memberikan kunci mobil yang ia rampas dari lelaki itu. Bisa, jawabku sembari meraih kunci darinya. Setelah itu kami segera masuk mobil, lalu melaju. Kinanti, sebenarnya kamu ini memiliki jin pelindung? Tanyaku sembari menyetir. Maksud ibu apa? Aku gak ngerti. Ibu sangat yakin yang membantu kita terlepas dari cengkeraman lelaki tadi pasti jin yang melindungi kamu kan? Sudahlah Bu, fokus saja menyetir agar kita bisa segera pulang. Aku mengangguk, lalu melanjutkan mobil lebih kencang lagi. Lalu tiba-tiba aku merasa bingung saat melihat jalan bercabang. Ke kiri Bu, ujar Kinanti. Aku mengangguk lalu kembali menyetir. Apa kita harus melaporkan apa yang terjadi pada polisi? Tanyaku setelah melaju lumayan jauh meninggalkan hutan tadi. Tak perlu Bu,
Aku takut nanti kita malah dituduh membunuh lelaki tadi. Aku mengangguk. Lalu setelah tiba di jalanan yang lumayan ramai, Kinanti menyuruhku menimpikan mobil yang kami tumpangi, lalu bergegas menyetop taksi. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba di rumah. "Kalian dari mana saja? Seharian aku membereskan rumah seorang diri, kalian malah enak-enakan ke salon," ujar Rihanna. "Kami disekap di sebuah rumah tengah hutan, mah." "Ya ampun. Tapi kamu gak apa-apa kan, Kinanti?" "Alah, palingan kamu yang menyuruh penjahat itu buat nyulik kami kan?" "Aku tak sejahat yang kamu pikirkan, jangan fitnah," ujarnya sembari bergegas menuju kamar. "Kinanti, apakah mungkin dia dalang dibalik semua ini?" tanyaku setelah wanita itu tak ada di hadapan kami. "Aku gak tahu, Bu. Kamu tanyakan saja pada jin pelindungmu, dia pasti tahu." Tiba-tiba, Kinanti menatap tajam ke arahku hingga membuatku merasakan ngeri. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Kinanti. Sejak kecil, seringkali aku dikatai aneh oleh teman-temanku. Bahkan semua teman menjauhiku, hingga aku lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri. Semuanya berawal ketika aku berusia 9 tahun. Saat itu, aku, Nia, Farida, Asep, dan Darmawan sedang bermain petak umpet. Saat tengah bersembunyi di belakang sebuah pohon, tiba-tiba Mang Ohir, ayah Asep, mengajakku ke belakang rumpun bambu. "Gak mau, Mang, aku sedang main petak umpet." "Nanti Mamang kasih kamu anak burung." Tapi kan kasihan, aku gak mau memisahkan anak burung itu dari induknya. Justru induknya ada yang menembak, jadi anak-anak burung itu terlantar di sarangnya. "Ya udah, ayo, aku akan mengurus anak-anak burung itu." Wajah Mang Ohir tampak sumringah saat mendengar jawabanku. Lalu kami segera bergegas menuju rumpun bambu. Setibanya di sana, tiba-tiba dia membekap mulutku hingga membuatku terkejut. Bahkan ia menyingkap rok yang aku kenakan. Saat itu aku benar-benar ketakutan dan mencoba berontak. Tapi cengkramannya sangat kuat, sehingga aku tak mampu melakukan apapun. Namun, tiba-tiba aku lihat sesosok anak perempuan muncul hingga membuat Mang Ohir berkali-kali mengucek kedua bola matanya. Anak itu memiliki wajah yang sama persis denganku. Tapi anehnya, dia memiliki 2 buah tanduk yang sangat aneh. Anak perempuan itu menyeringai ke arah Mang Ohir, lalu mendekatinya. Aku langsung tercengang saat tangan mungil itu menarik tubuh Mang Ohir, lalu membantingnya ke tanah. "Ah!" Mang Ohir langsung mengerang kesakitan saat tubuhnya dibanting bolak-balik ke tanah. Tak hanya itu, ia juga mencakar wajah dan tubuh Mang Ohir dengan kukunya yang sangat panjang. "Ah! Aduh!" Mang Ohir berteriak sekencang mungkin dan mengerang saat wajah dan tubuhnya meneteskan darah dari bekas luka cakaran tersebut. "Kinanti, tolong panggil warga," ujarnya dengan wajah tersiksa. Meskipun iba dengan apa yang menimpanya, tapi orang seperti Mang Ohir tak pantas untuk dibiarkan hidup. Sepertinya penyebab Sari yang tiba-tiba menjadi pendiam dan sering mengeluh saat buang air kecil adalah ulahnya. Sari adalah anak tiri Mang Ohir. Awalnya dia sering bermain denganku, tapi akhir-akhir ini dia menjadi aneh dan pemurung. Setelah itu, mataku langsung membelalak saat anak perempuan itu melepaskan celana Mang Ohir. Lalu ia tanpa ragu memakan alat vital lelaki itu, hingga ku dengar suara teriakan menggema di udara. Setelah menyaksikan hal tragis itu, aku langsung berlari menuju rumah dengan wajah ketakutan. "Ayah!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan Asep dari arah rumpun bambu. Sebenarnya aku ingin kembali, tapi aku terlalu takut untuk melakukannya. Maka aku putuskan untuk bergegas menuju pulang. "Neng, kenapa lari-lari begitu?" tanya ibuku. Aku sangat ketakutan
saat mengingat apa yang tadi terjadi. Hingga lidahku terasa keluh untuk sekedar menjawab pertanyaan ibu. Aku langsung berlari ke kamar dan mengunci pintu tanpa memperdulikan ibu yang tampak cemas. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.